Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini judulnya adalah Dia yang ingin memberikan hatinya untukmu. Ya, siapa dia? Kita lihat dulu siapa dia ya, bagaimana ceritanya di antara kalian. Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu. Cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu, karena kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Karena apa, di sini adalah pembacaan secara general. Jadi belum tentu resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja. Dan energi tarot itu bisa terbolak-balik antara energi kalian dan seseorang yang kalian fokuskan. Oke, bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian melihatnya. Mungkin memang ada pencerahan yang kalian butuhkan di sini, ya. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share channel YouTube saya, dan terima kasih yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Saran saya tonton secara full lengkap ya di YouTube, karena yang di TikTok dan Instagram adalah cuplikan. Kalau nggak ditonton secara lengkap, kalian nggak akan tahu bahwa itu cerita untuk kalian, memang untuk kalian atau bukan. Resonate atau tidaknya bisa dilihat dari awal sampai akhir, termasuk pencerahannya ya. Oke, untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Oke, sudah ketemu 5 kartu. Oke, di sini ada step in the back ya. Ada sakit hati, ada mungkin perpisahan atau mungkin dikhianati ya, sehingga kalian sangat mungkin ini shocking moment ya. Ada shocking moment atau mungkin saat-saat yang mengejutkan ya, mungkin berita atau mungkin memang kenyataannya ada sesuatu yang mengejutkan kalian. Oke. Kemudian kita lihat ya, artinya di sini ada soul connection ya, di mana kalian itu secara ada soul contract ya. Artinya mungkin di antara kalian ini, entah kalian atau dia atau mungkin keduanya, merasa saling terikat satu sama lain, terkoneksi secara jiwa ya. Jadi kalau mau melupakan atau apa ya, selalu teringat lah pokoknya. Sering teringat akan dia walaupun sudah berpisah atau sering disakiti ya, atau dikhianati seperti itu. Oke, kita lihat sebenarnya kalian itu seperti berkaca, ada golden mirror ya. Berkaca itu dalam artian begini, banyak kesamaan di antara kalian ya, tapi kalian merasa awalnya merasa kalian saling mencintai, semakin kesini kalian merasakan bahwa kenapa seperti saya aja yang mencintai dia ya, atau mungkin dia yang merasa hanya mencintai sendirian, kalian enggak. Jadi ada ketimpangan perasaan, satu merasa sangat mencintai sementara satunya merasa apa ya, nggak dicintain, seperti itu. Ada penolakan di sini, not today ya, boundaries. Mungkin ada yang ngambek, nggak mau berkomunikasi, menghindar ya, baik itu dari chat ya, atau mungkin telepon, atau mungkin bahkan ketemuan. Karena apa? Masih marah, masih still angry, masih ngambek seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya salah satu dari kalian, entah kalian atau dia ya, itu ada yang sudah mempelajari bahwa atau mungkin setelah mengevaluasi, mengobservasi, ternyata hatinya nggak bisa, sehingga berusaha untuk memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan sekiranya bisa diperbaiki dan memulai dari awal dengan versi yang lebih baik lagi ya. Kalau di sini salah satu ingin memperbaiki, tapi di sini itulah seseorang yang satunya ya, entah kalian atau dia, itu justru pergi karena egonya, karena memang nggak ingin gitu ya, lari dari hubungan. Oke ya, sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu. Kalau tidak, berarti ini bukan cerita kalian ya. Oke, kita lihat
terlebih dahulu inisialnya. Inisial ini hanya tambahan ya teman-teman ya, hanya tambahan. Jadi bacaan saya tidak tergantung inisialnya. Kalian harus lihat ceritanya secara lengkap. Apakah memang ini cerita kalian? Ya. Kita lihat bisa inisial kalian, inisial dia, nama depan, nama panjang, nama tengah, nama julukan, nama kesayangan, atau mungkin memang nama tempat kalian bertemu atau apapun yang mengandung inisial yang berkesan di antara kalian ya. Banyak loh. Gimana? Saya sekali ambil banyak. Oke. Ntar ya, saya tata ya. Oke. Ntar. Oke. Oke. Masih bisa ya kayak sana. Oke. Masih cukup? Oke. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Oke. Ini G. Gak kelihatan ya. Mungkin kurang tinggi ya. Bentar. Oke, ya. Q. Ini inisialnya, silakan disesuaikan. Oke. Kemudian kita lihat sih. Dia yang pergi ya, mungkin ada pengkhianatan, mungkin juga dia itu menyakiti kalian dengan egonya yang terlalu besar ya. Sementara kalian itu sudah karena mungkin perasaan bahwa nggak bisa melupakan, ada usaha-usaha dari kalian untuk bisa memperbaiki hubungan ya. Kalau kalian yang berusaha memperbaiki hubungan, kira-kira dia gimana ya? Kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Yang mau personal reading ya, yang mau personal reading di saya, silakan chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi video YouTube saya ya. Jadi silakan ditonton di YouTube. Dilihat, diintip di sana. Chat only ya untuk mendaftar. Mendaftar saja ya teman-teman ya. Jangan curhat atau apapun. Ya apalagi telepon. Kalau telepon itu ganggu ya. Ganggunya kenapa? Selain saya punya banyak kesibukan, di samping itu juga pembacaan personal di saya itu kan video call ya. Semuanya berbayar dan video call. Jadi untuk yang ingin personal reading, kalau yang memang benar-benar perlu ya, membutuhkan, silakan. Kalau hanya iseng tanya-tanya, mending nggak usah deh ya, nggak usah. Itu bisa kameranya dimatikan kalau nggak ingin dilihat. It's okay, nggak masalah, oke? Nanti akan saya kirimkan kalau kalian daftar, nanti akan saya kirimkan rules-nya ya. Oke. Walaupun di awal nggak ada cerita cinta segitiga, tapi di sini ada yang sifatnya ada pernikahan atau mungkin ada ikatan seseorang ini dengan orang lain. Ini pasangan, ya. Ini berpasangan di awal, ya. Atau mungkin ini kabar, ya. Dan di sini adalah ikatan, ya. Dimana
berkabar dengan kalian itu cukup membuat dia itu seperti menemui jalan bercabang antara terus berkabar atau enggak. Karena apa? Ini rupanya, ntar saya lihat gunung. Oke. Rupanya kalau kalian chat karena dia punya orang lain, mungkin seperti itu ya, atau kalian yang punya orang lain, di sini ada energi-energi takut ketahuan ya. Itu yang membingungkan, itu yang menghalangi kalian untuk jalan terus. Seperti itu ya. Saya tak taruh di sini. Oke, biar rapi. Oke, itu ya, paham. Kemudian perasaan dia, kalau kalian terus berusaha ya, dia berusaha memutuskan di sini, ya. Jadi ini orang-orang walaupun seperti ini ya, sebenarnya ingin memberikan hatinya seutuhnya untuk kalian. Tapi apa nggak bisa? Ya nggak bisa, ya. Ini, karena apa? Dia merasa hubungan dengan kalian itu seperti pohon ini. Seperti pohon ini di mana berakar kuat, cukup membuat nyaman, teduh ya. Tapi apa? Menemui ini mountain. Siapa sih yang mau melewatin ini? Kan sulit banget. Mau melewati gunung ini kan harus naik manjat. Mau muter juga kemana ya? Terlalu jauh, terlalu sulit lah untuk ini. Makanya memilih untuk lari ya. Ini mungkin sosok yang kalian fokuskan. Ada sosok maskulin atau mungkin ini kalian ya, dimana memang sebenarnya dia merasa bersama kalian itu menyenangkan ya. Kalau kalian membuat effort kepada dia senang sebenarnya, tapi memang sengaja dia putuskan. Jadi kalau memang kalian ini cerita kalian, seakan-akan dia nggak mau sama kalian, sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Dia ingin, cuman halangannya terlalu besar, hubungan ini nggak mungkin gitu. Walaupun hanya sekedar berkabar ya. Berkabar itu ini tadi, bingung dia, takut ketahuan. Atau mungkin kalau kalian yang punya pasangan atau ada sesuatu hal yang menghalangi kalian, yang jelas ini pihak di luar hubungan kalian. Di luar hubungan kalian itu membuat dia itu membatasi komunikasi gitu ya. Di sini kalau di awal saya bilang ya, ada pengkhianatan atau apapun ya, sehingga ada sakit hati. Kalau ceritanya itu dia punya pasangan atau kalian punya pasangan, mungkin kalian dikhianati pasangannya sehingga kalian bertemu dengan orang ini bla 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 bla, merasa terkoneksi seperti itu bisa. Atau mungkin malah sebaliknya ya, kalian terlibat dalam satu hubungan di mana kalau dia punya pasangan, bisa jadi dia juga seperti kalian ya. Tapi bisa jadi hubungan di antara kalian akhirnya banyak sakit hati ya. Hubungannya itu nggak lancar. Karena apa? Saat yang namanya orang hubungan kalau komunikasi nggak baik-baik aja gimana sih? Kan nggak enak ya. Jadi banyak menimbulkan sakit hati. Kalian nggak bahagia. Seperti itu ya. Dia sering memutuskan tiba-tiba. Artinya ngilang gitu, ngilang ya. Sebenarnya bukan apa sih, dia untuk menahan perasaannya juga supaya tidak terlalu melebar, tidak terlalu dalam lagi, lebih dalam lagi, seperti itu. Kalau dilihat sih sebenarnya perasaan dia besar karena dia merasa senang kalau kalian hubungi. Itu, ya. Oke. Kita lihat untuk seberapa sih dia ingin memberikan hatinya, apakah ia benar. Kalau memang orang ini yang ingin memberikan hatinya, kita clarify lagi apakah benar dan sebesar apa sih dia ingin memberikan hatinya ya, kesungguhan dia. Oke, kita lihat dari kartu ini. Gimana teman-teman, dengan hijau ini lebih enak atau dengan hitam atau dengan orange yang dulu, yang lama? Saya suka ini, bosen sama meja. Oke. Bentar, saya turunkan. Sebesar apa dia ingin sebesar apa
keinginan dia untuk memberikan hatinya kepadamu. Mungkin pembacaan saya banyak yang nggak suka karena bertele-tele kelamaan. Ya berarti khusus untuk yang sabar gitu aja wis. Gak usah repot ya. Saya dalam membacakan tarot memang detail supaya kalian juga tahu apakah saya benar membacakannya, caranya apa, arti kartunya, juga untuk edukasi kalian supaya kalian juga ngerti arti-arti dari kartu tarot, minimal seperti itulah. Dan saya memang kalau banyak yang nggak ngerti ya, saya mohon maaf, mungkin saya nggak pintar dalam menjelaskan. Oke, di sini Three of Cups bener kan? Banyak cinta bersegi-segi atau mungkin cinta segitiga. Oke. Dan saya memang nggak ngambil acak ya, karena kalau saya sih seni pembacaan kartu tarot saya bukan yang begini terus gini cepet ya, enggak. Karena saya menganggap kalau seperti itu nggak valid mungkin energi saya yang ada di dalamnya. Jadi saya sebelum baca kan saya berdoa mohon petunjuk ya alam semesta. Supaya yang keluar pun memang petunjuk untuk kalian. Seperti itu. Oke, bottom of the deck. Oke. Saya kurang turun lagi. Oke. Supaya jelas. Di sini ada the devil, king of cup. Kalau bisa dibilang dia itu memang mencintai kalian dan ini kemelekatannya kuat. Kemelekatan itu apa sih ya? Jadi secara kayak seperti ini ya, ada soul contract. Tapi di sini lebih kepada kalau devil ini lebih ke keterikatan, bisa jiwa, bisa apapun, tapi lebih kepada hal-hal yang negatif seperti hasrat, obsesi yang mengikat, ya posesif. Akhirnya jatuhnya lebih ke toksik seperti itu. Cintanya sih cinta. Ya, cintanya sih cinta. Tapi cinta yang tidak memikirkan resiko. Dari awal seperti itu. Ada yang gegabah ya. Dengan polosnya mencintai ya. Kemudian akhirnya membuat satu langkah yang gak mikir. Tanpa mikir. Gak memikirkan resikonya. Delujur gitu aja. Maju aja. Seperti itu. Jadi kalau dibilang sejauh mana sebenarnya? Sebenarnya dia ini tipe-tipe yang yaitu nyelonong aja ya. Apa? Tanpa mikir sebenarnya. Hanya mengikuti perasaannya. Tapi kalau sudah menemui hal-hal yang merupakan halangan ini tadi ya, akhirnya dia bingung. Kemudian dia takut. Nah, itu baru mikirin, aduh gimana ya? Baru terpikir, kemudian lari. Nah, gitu. Kemudian ngilang. Menolak berkomunikasi, memutuskan secara tiba-tiba, ya. Di sini membuat kehilangan, merasa sedih. Kadang-kadang ada penyesalan. Kemudian merasa kayak kesepian, ya. Kadang-kadang dia merasa mengasihani diri sendiri. Kok gini sih jadinya, ya? Seperti perjalanan hubungannya itu kok seperti berakhir tidak bahagia. Padahal ini kalau saya lihat nggak berakhir juga sih. Sering seperti ini dan selalu kembali, kemudian baik lagi gitu terus, wis. Jadi muter-muter kayak itu, mulak koyo entut ya, kayak kentut ya. Mohon maaf. Waduh, keceplosan saya ngomong jelek. Oke. Di sini kalau secara usaha saya lihat memang sejauh mana sih dia mau memberikan hatinya untuk kalian. Sebenarnya mau. Cuman ya itu dia bukan orang yang staff atau apa ya, yang tatak katanya orang Jawa itu apa ya, yang berani untuk mengambil resiko. Enggak. Awalnya memang seperti berani, tapi kalau sudah menghadapi satu tantangan, nah itu lagi agak jiper. Seperti itu. Kalau di sini dia ingin yang namanya, karena bersama kalian itu ada kencan, ya, ada seksual yang hasrat yang membuat kecanduan dan membuat dia seneng gitu loh. Ya, tapi di sini apa daya, dia itu ada pesimis terhadap hubungan ini, ya. Jadi kalau dibilang sejauh mana, kalau perasaannya sih besar,
ya, perasaannya besar. Kalau pas memang dia berani ya berani, kalau pas dia mau ngilang ya ngilang, bukan dia semaunya sendiri, karena lebih kepada dia itu takut menghadapi hal ini, hambatan, merasa tidak mampu melampaui rintangan, seperti itu, lebih baik lari. Katanya orang Malang goci, ya, goci itu apa? Lecek itu bukan licik ya, jadi penakut. Kalau bisa dibilang pengecut dalam hal-hal tertentu walaupun perasaannya besar, ya. Kemudian di sini dia itu pesimis ya terhadap hubungan. Seakan-akan hubungan ini potensinya mau dibawa kemana juga gitu. Jadi dia itu lebih ke apa ya? Akhirnya kurang motivasi gitu loh terhadap hubungan ini ya. Walaupun terkadang dia juga merasakan sangat kehilangan gitu. Sangat kehilangan cinta ya, cintanya besar. Tapi dia memang orang yang effortnya kurang. Gitu. Oke. Terus kalau gini harus gimana dong Bunda? Kita lihat dulu ya keinginan dia ya. Sebenarnya terhadap hubungan ini seperti apa? Serius atau enggak? Niatnya mau dibawa kemana sebenarnya? Walaupun dia enggak mengungkapkan kira-kira di dalam hatinya itu seperti apa sih keinginannya. Kita lihat ya. Keinginan dia terhadap kalian ya, atau mungkin apa yang ingin dia sampaikan ya, keinginannya yang tak tersampaikan. Kita lihat. Banyak kali. Oke. Oke. Jadi di sini keinginan dia kesannya, jadi kalau sekilas saya lihat kesannya jadi seperti memanfaatkan kalian hanya untuk hasrat-hasrat. Kalau ada maunya aja, itu baik, itu muncul, dia datang, dia berkomunikasi ya. Tapi memang seperti itu. Jadi dia pun juga sedikit banyak dia juga meminta maaf ya. Dan menginginkan kalau memang dia ngilang, tolong lupakan saya sementara waktu. Gak bisa dong sebenarnya ya. Coba kalau seandainya saya dibuat seperti itu ya males lah. Ya kan? Apakah kalian gak males kalau diperlakukan kayak gini? Coba. Jadi pada saat dia ngilang, dia berharap kalian itu bisa memaafkan dia dan bisa mengerti situasi dia, ya. Tapi saat dia mau, dia akan datang. Gitu. Dan dia senang sebenarnya kalau kalian itu ngejar-ngejar dia, ya. Make the effort, ya. Tapi ya itu tadi. Ini tipikal orang yang kalau dikejar itu senang, bangga. Waduh. Ya loro kabeh, sakit semua kita. Kalau seperti itu. Karena itu tadi ya, kalau cintanya besar, termasuk juga nafsunya besar, hasratnya besar, gairahnya besar. Tapi dia bukan orang yang berani mengambil resiko, ini loh masalahnya. Akhirnya kita yang sakit sendiri, menyesuaikan dengan ritme dia. Akhirnya ini nggak imbang, seakan-akan kalian kalau menginginkan dia, berharap kepada dia hanya menunggu. Sementara kalau dia datang seenaknya, saat aman, saat dia nyaman, saat halangannya ini tidak terlalu besar, ya selalu seperti itu. Entah itu telepon, chatting, atau mungkin datang, atau mungkin kencan di sini. Ya, ini banyak membuat kalian itu sakit semua, saya kira. Kalau dia ingin memberikan perasaannya sejauh mana, ya asal kalian mau, ya beginilah kondisinya, seperti itu. Jadi dia kalau ditanya apakah dia mau memperjuangkan, enggak. Ya, I'm sorry. Maaf, saya harus mengatakan arti sesungguhnya kartu-kartu yang terbuka seperti ini. Terus bagaimana dong saya Bunda kalau menghadapi situasi dan menghadapi orang ini? Hubungannya kita seperti ini, gimana dong? Saya harus gimana? Kita lihat dari kartu aja ya, jangan dari saya ya.
Pesan alam semesta untuk kalian yang berada di dalam cerita ini. Oke. Saya juga menyayangkan ya penonton-penonton saya, terutama yang di TikTok itu. Sudah ditulis besar di atas. Tonton selengkapnya di YouTube. Nggak dibaca, atau mungkin memang malas. Kalau memang malas ya wis lah. Nggak usah berkomentar, durasinya sampai habis. Nggak ada durasi habis. Ya memang 10 menit sih kalau di TikTok. Tapi terkadang 3 menit juga potongan-potongan cuplikan-cuplikannya cuma saya pasang 3 menit gitu loh. Bukan saya untuk menarik ke YouTube, bukan. Karena poin-poin yang penting aja. Toh 30 menit nggak cukup. Jadi silakan kalau memang yang ceritanya mirip ya, atau mungkin mulai depan itu sudah resonate, silakan ke YouTube supaya itu dapat semuanya, pemahamannya nggak setengah-setengah, nanti salah persepsi, komentarnya malah nggak karu-karuan. Kalau saya sih nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Sama komentar negatif itu saya nggak ngaruh sebenarnya. Yang penting saya memberikan yang terbaik gitu, semampu saya. Cuman saya kasihan sama kalian, kalau kalian seperti itu, kembalinya sama kalian sendiri. Ya, bener loh. Bukan saya ngancam, enggak. Ya coba wes, cobaan dewe. Coba sendiri wes, gitu loh. Dikasih 4 sayang, bukan 3. Oke, rupanya perlu support ini kalian. Oke. Oke. Getting to know each other, ya, learn to meet another need for love. Ya, jadi kalau memang ini nggak bisa, ya seperti saya bilang tadi ya. Kalau kalian nggak nyaman, get to know each other. Jadi learn to meet another need for love. Jadi sebenarnya kalau memang orang ini tidak bisa memenuhi, sering membuat kalian menunggu, sering membuat kalian gelisah atau mungkin nggak nyaman, nggak tenang, ya. Sementara dia seenak mau datang, mau pergi, itu sesuai kondisinya dia. Kita ngikuti ritme dan ceritanya dia. Kita yang sakit semua, ya. Makanya dia ini seperti ini ya, kartu yang pink ini ya, ungu ini ya. Bilang kalau memang kamu mau dengan keadaan saya seperti ini ya monggo. Kalau saya nggak mau, makanya dari itu pelajari dan cobalah untuk bertemu orang lain yang juga sama-sama bisa mencintai, saling mencintai. Nggak cuma satu sisi seperti ini. Ya, seperti kartu ini, mencintai satu sisi, ya, one-sided relationship, ya. Simple acts of kindness energize you and bring happiness to those around you. Jadi begini, memang kalian mungkin banyak tersita energi, fokus, juga pikiran-pikiran kalian itu gelisah karena orang ini. Tapi jangan lupa ya, walaupun kalian gelisah, kalian stres, kalian depresi, tetaplah berbuat sesuatu yang baik ya, yang menyiratkan atau menunjukkan kebaikan kepada hal-hal atau orang-orang di sekeliling kalian, karena itu sangat membantu. Itu adalah energi positif ya. Kalau kalian menebarkan energi positif, kembali ke kalian juga positif, walaupun kalian sedih, itu pun juga bisa jadi obat gitu loh untuk kalian ya. Kalau belum dicoba nggak tahu. Kalau cuman yes iya paham bunda, tapi nggak dilakukan, nggak dilakoni, sebuah dompet goroh ya. Tapi it's okay lah, orang itu semuanya proses ya. Saat alam semesta atau mungkin Tuhan belum waktunya membuka hati dan pikiran, mungkin prosesnya masih panjang, belum sampai ke situ ya. Maka kalau kalian sudah nggak betah dengan satu situasi dan kondisi, sebenarnya tidak ada yang bisa membantu ya, hanya kalian. Maukah kalian membuka hati dan pikiran kalian untuk hal-hal yang bisa membuat kalian menjadi lebih baik ya. Caranya adalah apa? Merubah mindset yang negatif menjadi positif, minimal itu ya. Oke. Kemudian satu ya, banyak klien saya itu yang ini tidak mencoba untuk berpikir secara berpikir secara sederhana terlebih dahulu. Jadi dibuat ruwet sendiri ya. Akhirnya nggak menemukan solusi, ruwet karepe dhewe gitu. Ya, paham ya? Jangan disederhanakan pemikiran itu, jangan diperruwet ya. Karena banyak klien saya itu yang overthinking ya. Tidak menemukan solusi tapi ambruk sendiri.
Jangan overthinking ya. Kasihan jiwanya ya, kasihan jiwa kalian. Spend quality time together ya. Listen and talk to each other ya. Kalau memang kalian itu masih bisa bertemu ya, kalau bisa ketemu langsung ya, di sini sarannya itu sampaikan. Kalau sudah sering Buddha, kalau memang seperti itu ya, tapi dia tetap tidak bisa membuat satu solusi untuk kalian supaya lebih nyaman, yo wis, ngapain ya, ini aja ganti yang lain, atau ini dijadikan pelajaran aja ya. Memang harus ditinggalkan, sulit untuk melupakan dia kan. Sebenarnya kenapa? Ya karena kalau kalian dalam alam bawah sadarnya masih gandoli, masih menahan dia, merasa belum ada yang belum diomongin, ada yang belum diselesaikan, gitu terus sampai kiamat. Oh, naudzubillah ya, jangan sampai gitu terus sampai waktu kita terbuang sia-sia. Kemudian waktunya kita kembali, waduh, sorore ya. Oke. Di sini demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Jadi, kalau memang kalian mempunyai kasih yang besar terhadap orang ini, ya, tentunya kalian mendemonstrate, menunjukkan bahwa kalian cinta. Kalau kalian cinta, tunjukkanlah dengan hal-hal yang baik, bukan justru menekan dia. Ya, apapun. Ya, jadi dasar hubungan itu adalah kepercayaan. Kalau kalian sudah nggak percaya sama dia, apakah dia benar punya masalah, apakah dia memang menghilang itu karena ada urusan yang penting, selagi kayak gitu, itu masuknya nanti jatuhnya ke overthinking. Setelah overthinking kalian sendiri yang ruwet ya. Kemudian yang merasakan sedih siapa? Dia? Enggak. Paling kalian cuman menyampaikan, aku sedih loh gini-gini, dia nggak bisa merasakan. Justru malah kalau kalian sering seperti itu, dia akan sumpek ya, gitu loh. Jadi tunjukkan dengan kasih. Kasih itu tidak membebani kedua pihak ya. Jadi tidak membebani dia dengan apa ya? Sambat itu apa ya? Keluhan ya. Keluhan kalian. Kalian pun juga tidak merasa keberatan dengan apa yang kalian alami. Seperti itu yang kalian rasakan. Ya. Kemudian kalau memang kalian itu punya kasih yang besar terhadap orang ini, ya, kalian harus menemukan apa sih elemen yang penting dalam hubungan, ya. Kepercayaan salah satunya itu unsur-unsur yang paling penting. Kemudian saling membahagiakan, tidak saling membebani, seperti yang saya bilang tadi barusan. Kemudian yang paling penting adalah realita atau tindakan nyata yang benar-benar diwujudkan dengan tindakan, bukan hanya omongan ya. Kalau dia itu hanya ngomong, berarti dia pun juga tidak berarti kalian cuma percaya sama omongannya doang dan kalian halu akan itu. Terus kalian mau melangkah di dasarnya apa hubungan? Berdasarkan omongan aja tanpa tindakan nyata yang jelas. Ya, bahwa dia itu punya kesungguhan, bahwa dia itu memperjuangkan kalian, bahwa dia akan memberikan hatinya kepada kalian, ya, akhirnya nggak imbang. Jadi kalau memang demonstrate love ini, kalau memang kalian kasih, termasuk kalau dia itu ingin bahagia dengan yang lain atau memang sering lari-lari, ya sudah, lari-lari dari kalian, datang dan pergi seenaknya, berikanlah dia kebebasan sudah. Kalau kalian mau menerima, kalau kalian nggak mau menerima, mending putuskan daripada seperti ini, mengikatkan kedua kaki kalian menjadi satu, satunya pengen ke sana, satunya pengen ke sana, ya, akhirnya sakit semua. Yang mau lari ke sana ketarik, ya kan? Kamu yang mau move on seumpamanya juga ketarik sama dia. Mending lepaskan dulu ikatannya. Caranya apa? Yaitu kalau kalian kasih sama dia, biarkan dia bahagia dengan apa keinginan dia. Toh kalau kalian sudah masing-masing pertanggungjawabannya, nggak usah nunggu masing-masing ya. Sekarang pun pertanggungan jawabnya atau pertanggungan jawab terhadap apa yang dilakukan itu masing-masing. Contoh kecil aja, kalian kalau susah ya, belum tentu dia bisa merasakan gitu loh. Paling cuma tahu ceritanya dari kalian, keluhan kalian. Begitu juga dengan dia. Dia yang lari-lari seperti ini karena mungkin ada sesuatu hal. Kalau kalian dijelaskan paling cuman oh gitu. Tapi kan kalian nggak merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau dalam hubungan
turunkan ego. Kalau nggak gitu, nggak akan sukses hubungannya. Jadi ini pesan-pesannya yang ditujukan untuk kalian. Ya, silakan diambil atau tidak, itu pilihan. Setiap pilihan ada risikonya. Tapi kalau memang kalian menonton ini dan merasa srek, ya, kemudian ini petunjuknya, ya, kalau nggak diambil sayang, ya, kalau nggak diambil sayang, karena jarang-jarang petunjuk itu bisa datang kepada kita, ya, petunjuk yang positif. Kalau yang positif ambil sebagai motivasi, ya, wacana, ya, untuk kedepannya bisa lebih baik. Kalau memang nggak cocok, ya jangan dipaksakan. Nah, maka dari itu saya selalu sampaikan bahwa tonton dari awal sampai akhir supaya nggak setengah-setengah pengertiannya. Oke? Oke, terima kasih banyak ya, apresiasi kalian, komentar-komentar positifnya, karena saya memang berharap kalian yang nonton sering ikut tayangan-tayangan saya, nonton tayangan saya, itu semakin hari saya harapkan bisa semakin membuka pikiran kalian menjadi lebih positif. Karena tujuan saya untuk itu, bukan untuk ramalan-ramalan. Kalau di Tito banyak yang suka ini ya, suka apa itu yang penting apa bacaannya, apa judulnya, artinya cepet gitu. Saya nggak bisa seperti itu ya, karena tujuan saya bukan ramalan, bukan hal-hal yang berbau mistis ya. Walaupun cincin saya seperti ini ya, ini nggak ada isinya ya besi mungkin ya, isinya kaca mungkin ya. Jadi jangan pikiran itu selalu kalau yang namanya kartu itu berkaitan sama hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau nggak suka yang bertele-tele, nggak usah nonton wis, nggak popo, nggak usah ditonton. Nonton yang lainnya aja, sulap atau apa yang lucu-lucu ya. Karena ini khusus untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau kalian nggak butuh ya nggak usah ya. Dan nggak usah komentar yang aneh-aneh. Kasihan yang mau positif, keracunan nanti sama kalian, oke? Jadi segitu saja bacaan saya. Kalau ini nggak resonate bisa tonton video-video saya yang lainnya, judul-judul yang lainnya di YouTube. Semoga kalian sehat ya. Ini cuacanya tidak menentu banyak minum vitamin, pola hidup yang sehat, saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Siapapun yang menyampaikan jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi isi yang disampaikan apakah itu baik atau tidak ya. Jangan menutup diri, menutup pikiran dari hal-hal yang positif. Kalau sudah seperti itu, ada indikasi untuk penolakan-penolakan terhadap sesuatu yang positif, itu kalian patut waspada ya dengan hati dan pikiran kalian. Semoga Tuhan tidak menutup hati kalian dan semoga kalian segera dibukakan pintu hidayah, pintu-pintu rizki ya, segala hal yang sifatnya positif. Amin ya. Sampai jumpa dan terima kasih.